Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yambas Tommy dari Ilmu Kelautan kelas 2B dengan NIM 4445230041 dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Di sini saya akan membahas tugas prinsip logistik lautan yang bertema logistik dan daya saing. Nah, dan di sini saya mengambil referensi dari jurnal yang berjudul Analisis Pengaruh Program Tol Laut terhadap Efisiensi Logistik di Indonesia yang ditulis oleh Febriansyah dan Sarah pada Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Bisnis Kewirausahaan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai sepanjang 81.000 km, terdiri dari beberapa pulau besar dan kecil yang membentang diantaranya dengan total lebih dari 17.499 pulau dengan total luas wilayah 7,81 juta kilometer yang terdiri dari 2,1 juta kilometer daratan dan 3,2,5 juta kilometer lautan. Nah, program tol laut di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap efisiensi logistik di negara ini. Program ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi logistik dengan mengoperasikan kapal-kapal besar secara reguler dan terjadwal dari barat ke timur di Indonesia. Efisiensi logistik yang tinggi sangat penting bagi Indonesia karena merupakan faktor kunci dalam meningkatkan daya saing suatu negara. Dengan efisiensi logistik yang tinggi ini, biaya logistik dapat ditekan dan produk dan jasa yang dihasilkan dapat lebih kompetitif dan di pasar global. Program Tol Laut juga merupakan program pemerintah yang telah memberikan dampak positif terhadap efisiensi logistik di Indonesia. Program ini telah membantu mengatasi hambatan logistik yang masih ada di Indonesia dan telah menurunkan biaya logistik secara signifikan. Untuk meningkatkan efektivitas program Tol Laut, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan frekuensi pelayaran, kapasitas angkut, dan efisiensi operasional kapal-kapal tol laut. Selain itu, diperlukan juga peningkatan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mendukung program tol laut. Data-data yang disajikan dalam laporan tahunan Kementerian Perhubungan tahun 2023 menunjukkan bahwa program tol laut telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam menurunkan biaya logistik di Indonesia. Nah, penurunan biaya logistik ini akan memberikan manfaat yang besar bagi perekonomian Indonesia, antara lain meningkatkan jasa Indonesia, meningkatkan daya saing produk dan jasa Indonesia, meningkatkan efisiensi biaya produksi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan dasar hukum, program tol laut merupakan penyelenggaraan angkutan barang di laut yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan menggunakan kapal-kapal berukuran besar untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan di seluruh Indonesia. Tujuan dari program tol laut ialah untuk mengurangi disparitas harga dan meningkatkan konektivitas di Indonesia. Berikut adalah dasar hukum yang digunakan dalam membuat program tol laut di Indonesia. 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Undang-Undang ini mengatur tentang penyelenggaraan transportasi laut, termasuk penyelenggaraan angkutan barang di laut. Nah, program tol laut telah membantu mengatasi hambatan logistik yang masih ada di Indonesia. Nah, salah satunya ialah hambatan infrastruktur. Program tol laut telah membantu meningkatkan infrastruktur pelabuhan di wilayah-wilayah terpencil. Hal ini juga mempermudah akses kapal-kapal tol laut untuk menjangkau wilayah-wilayah tersebut. Nah, yang kedua itu ada hambatan biaya. Program tol laut telah memberikan subsidi kepada kapal tol laut. Hal ini membantu menurunkan biaya logistik bagi masyarakat. Program tol laut telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efisiensi logistik di Indonesia. Hal ini terlihat dari penurunan biaya logistik yang terjadi setelah program tol laut diimplementasikan. Nah, beberapa penurunan biaya logistik yang terjadi setelah program tol laut, yaitu salah satunya ada biaya logistik data dari laporan tahunan Kementerian Perhubungan tahun 2023
menunjukkan bahwa biaya logistik di Indonesia pada tahun 2023 sebesar 22,5% dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini menurun besar 1% dibandingkan dengan tahun 2022. Penurunan biaya logistik ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain peningkatan kapasitas angkut kapal, penurunan biaya pengangkutan kapal, peningkatan efisiensi operasional kapal, kapasitas angkutan kapal. Nah, peningkatan kapasitas angkutan kapal ini memungkinkan program tol laut untuk mengangkut lebih banyak barang sehingga dapat menurunkan biaya logistik. Dan berdasarkan hasil evaluasi program tol laut mempunyai beberapa rekomendasi untuk perbaikan program ini. Di antaranya itu perlu adanya peningkatan kapasitas angkutan kapal untuk mendukung peningkatan volume angkatan barang. Ya, lalu perlu adanya peningkatan efisiensi operasional seperti dengan penerapan teknologi digital, dan perlu adanya peningkatan sinergi antara kementerian dan lembaga terkait dalam pelaksanaan program tol laut. Dengan adanya perbaikan tersebut, diharapkan program tol laut dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia dan mampu meningkatkan daya saing di pasar global. Nah, segitu saja dari saya. Jika ada kekurangan atau kelebihan dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya izin mengundurkan diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.